Itu jemaat partisipan. Yang saudara baru datang itu tetap di sini ambil bagian pelayanan. Sampai pamit lalu pergi. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Kemudian jemaat simpatiser sini jemaat yang belum dibaptis. Itu adalah persekutuan jemaat itu. Jadi di sini, kalau belum bertobat, kau belum lahir baru, tidak bisa, kita tidak tahu. Yang tahu Tuhan dalam kehidupan pribadi. Karena itu biasa tawarkan oleh badan pelayan, jika di antara saudara belum dibaptis, ada menyerahkan diri untuk dibaptis, silakan mendaftarkan diri. Biasa pengumuman itu. Supaya apa? Sudah bisa ambil bagian dalam jemaat. Kalau belum dibaptis, itu materi hubungan selanjutnya kita lihat. Kembali pada kehidupan pribadi. Jadi saudara sekalian, gereja itu artinya orang-orang sudah baru. Jadi jangan sampai KTP Kristen tanpa pertobatan. Kita sebagai gereja berarti pribadi orang, itu bahasa Yunani eklesia. Kemudian tempatnya namanya gedung gereja. Mari kita pergi ke gereja, itu salah saudara-saudara. Mari kita pergi beribadah. Kita pergi persekutuan. Karena ini tempat gedung gereja. Sedang gereja adalah orang-orang sudah lahir baru. Itu penting buat gereja ya. Gereja jadi lahir baru itu penting. Kapan lahir baru? Tadi kita lihat itu gereja lahir di mana? Yerusalem. Kemudian masing-masing kita, kapan lahir baru? Yang pikir untuk lahir baru, itu hanya sekedar, bukan. Tapi kembali pada kehidupan pribadi, kapan diubahkan, itu penting. Itu merupakan, sejarah. Jadi kita lihat, kata eklesia adalah mereka yang dipanggil keluar dalam persekutuan dengan dia, yaitu gereja. Jadi wujud gereja adalah pertama-tama persekutuan dengan Kristus. Jika dalam suatu gereja Kristen persekutuan itu tidak ada, maka gereja itu tidak berhak disebut gereja. Jadi hubungan dengan istilah vertikal. Ada salib ya, ada salib. Itu salib itu dua kayu, batang dijadikan satu. Jadi itu paku di tengah. Jadi ada kayu di bawah sampai di atas. Itu artinya manusia vertikal. Manusia dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Salib itu. Kemudian kedua, salib ada melintang. Itu artinya persekutuan dalam pelayanan. Tapi pribadi manusia dengan Tuhan tidak jelas, maka persekutuan tidak pernah ikut ibadah. Misalnya pemuda. Pemuda cuma itu saja. Kalau sudah tahu pengumuman ada ibadah pemuda di sini. Yang ada cuma itu saja, yang lain tidak ikuti. Itu perlu dipertanyakan. Hubungan pribadi dengan Tuhan vertikal itu adakah tidak? Kalau ada maka relasi antara persekutuan yang lain itu pasti ada. Kemudian itu dalam jemaat lokal yang biasa lakukan itu. Ya kita rasa-rasa ya, selama saya ikut ke tidak ya. Berarti pribadi dengan Tuhan ada bukan ke tidak. Jadi setelah pribadi, setelah abstrak tidak kelihatan. Pribadi dengan Tuhan itu ada, vertikal ada. Relasi dalam persekutuan, ibadah ini, ibadah itu pasti ada. Itu kembali pada hubungan dengan persekutuan ini. Persekutuan berarti tidak ada perbedaan. Selama, baru, kemudian tua, muda, kita semua di Tuhan sama. Lama bertobat, baru bertobat, teman-teman baru datang, selama di sini, semua sama dalam persekutuan. Maka perlu jaga kekutuan itu penting. Itu dalam gereja. Kemudian orang belum lahir baru, dia biasa berkata, itu gereja tetapi kembali pada kehidupan pribadi. Itu banyak itu firman Tuhan saudara-saudara. Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya menjadi satu rombongan. Dan setiap murid terikat erat kepada penebusannya. Setiap juga ada relasi satu dengan lain. Tadi saya jelaskan ya, relasi pribadi dengan Tuhan, tapi rasa satu yang lain. Kemudian dalam pelayanan itu ada diakonia, koinonia, dan marturia. Itu kesaksian, bersekutu, dan melayani. Nah, itu bagian-bagian yang kita perlu perhatikan. Biasanya kesaksian-kesaksian tentang lahir baru. Kemudian persekutuan, kita berbagian dalam pelayanan. Kemudian diakonia, itu bukan ya support dalam pelayanan. Biasanya iuran kewajiban support, itu dilakukan. Itu bukan ya pelayanan, kembali dalam persekutuan itu. Itu penting sekali. Berikut kita lihat bukan kata permulaan pembaruan gereja reformasi. Pernah dengar kata reformasi? Pernah dengar siapa tokoh dan terkenal di seluruh dunia? Seorang tokoh reformasi pernah dengar? Pernah dengar? Ya. Siapa dia? Martin Luther.
Martin Luther. Coba tekan di bagian itu, bagian 2. Martin Luther itu seorang terkenal. Saudara sekalian, kita semua dari Katolik. Semua Katolik. Dari Italia, Roma, pusatnya. Kemudian paus pertama itu Petrus. Sesuai pengakuannya. Kata orang siapa anak Allah itu, ada berkata Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Tapi menurut kamu ini, baru Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baru Yesus sampai kepada, bukan yang kau katakan, tapi Tuhan memberitahu kepada kamu, maka di atas batu karena aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasai lagi. Apa ikat dunia ini terikat di surga. Apa lepas dunia terlepas di surga. Itu hubungan dengan kehidupan dalam aturan-aturan dalam jemaat. Jadi tidak boleh ikuti. Ini berarti tidak boleh. Kembali pada kehidupan pribadi. Itu hubungan dengan pelayanan. Kembali pada kehidupan pribadi. Hubungan dengan Tuhan itu bagaimana ada. Itu perlu dinyatakan dalam kehidupan hari-hari. Kita lihat bagian ini sangat penting sekali. Jadi mereka sedang ada persekutuan, tetapi kelihatannya waktu itu terjadi perpecahan. Orang mau timur dan barat. Memang materi belum ada, tapi itu cukup panjang. Itu timur itu ortodoks, oleh karena mereka lihat ajaran dalam kitab. Ternyata ajaran beda dengan praktek. Rumah barat itu Katolik, Tulen. Tahu Tulen? Itu asli. Masih menyembah kepada patung, mereka menyembah itu. Tapi orang timur itu mereka menggunakan karena dia ajarannya beda. Maka muncullah gereja ortodoks. Tapi selanjutnya, Martin Luther termasuk di dalam. Seorang tokoh yang luar biasa. Dia seorang latar belakang, ini penting latar belakang saya kasih tahu ini. Latar belakang Martin Luther itu seorang Jerman, kemudian mereka 7 bersaudara, dia anak pertama. Bapaknya Hans Luther, ibunya Margareta. Kemudian anak pertama, maka dia kerja keras untuk kebutuhan hari-hari hidup. Bapak kerja di tambang. Setelah itu, dia anak pintar, dia masuk sekolah sarjana hukum. Sarjana hukum, sudah selesai. Selesai dari Malford ke Erfurt ke orang tua, baru dia dapat tantangan luar biasa. Itu hujan deras disertai dengan halilintar. Tahu halilintar, pernah lihat itu? Biasa naik di waktu hujan dia naik itu. Biasa di setiap daerah itu. Begini curah genting. Genting artinya, saya pernah kata genting itu sudah jemur tali jemuran. Tali jemuran itu ada berapa urat. Tapi lain itu putus tinggal 1 urat antara putus. Itu kata genting. Genting ada 2. Ada biasa bikin rumah pakai apa itu? Genting dari semen ya. Itu beda. Tapi genting yang kedua itu antara hidup dan mati. Maka dia bilang begini. Santa Bunda Maria, tolonglah aku sebab aku menjadi raib. Artinya mau jadi hamba Tuhan. Itu antara dia ungkapkan sendiri. Dalam perjalanannya sampai 8 hari dia tinggalkan sarjana hukum itu baru karena perjanjiannya masuk sekolah teologi. Masuk sekolah teologi. Dia kuliah itu luar biasa. Apapun disampaikan oleh para dosen, dia ikuti, anak paling rajin sekali. Kegiatan apa dalam sana, tapi satu hal yang mengajar dalam dirinya, jadi macam tidak tenang, terganggu sekali waktu kuliah apapun dia terganggu. Itu masalah tentang akhir zaman. Dia bilang begini, apakah akhir zaman saya diselamatkan atau tidak? Itu bentuk pertanyaan. Itu sampai dia mengilaskan hati. Sangat terganggu sekali. Setiap saat, siapa tolong saya ini bagian ini? Dosen-dosen jelaskan, teman-teman jelaskan. Jadi dia selalu berpikir dan berpikir. Pengalaman penting sekali disampaikan. Berpikir sampai terganggu dan suatu ketika, dia sementara ketiga dalam perjalanan lalu anak-anak di taman, di taman mereka sedang bermain-main. Seperti anak kecil itu, sedang bermain-main, kemudian mereka bilang begini, ambil dan baca. Begini, dia buka Alkitab langsung dalam Roma pasal 1 ayat 16. Dia buka itu, bunyi apa? Orang benar akan hidup boleh iman. Orang benar akan hidup boleh iman. Akhirnya macam duri di dalam pribadi itu lepas langsung. Sukacita terjadi. Sukacita luar biasa. Karena dia menemukan ayat itu. Jadi selama dia bergumul, dia menemukan ayat itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu luar biasa dia rasakan. Coba perhatikan bagian itu. Latar belakangnya. Kemudian setelah itu, dia sedang melayani dalam jemaat, jadi imam sedang melayani,
kemudian sedang melayani, ternyata satu bagian dia terganggu. Praktek sangat terganggu dalam dirinya itu. Ada jemaat Katolik masih pakai sampai sekarang. Ada jemaat berbuat dosa datang kepada Paus. Kemudian mereka mereka bayar. Ada surat disebut surat indulgensia. Mereka mendapat surat itu baru mereka pulang. Oh, dosaku diampuni. Mereka bersorak-sorak. Senang sekali. Mereka pulang, mereka sukacita luar biasa. Waktu itu. Tapi saudara sekalian, Martin Luther sangat terganggu sekali. Dia kembali kepada Alkitab. Loh, Paulus tidak berhak untuk mengampuni dosa manusia. Alkitab bicara yang mengampuni dosa manusia itu Tuhan Yesus. Paulus sama dengan Petrus, Yohanes. Siapa manusia biasa. Dia tidak berhak. Itulah sebabnya kita lihat bagian kalimat penting sekali. Halaman 2 itu, Martin Luther yang menyebabkan timbulnya pembaharuan gereja adalah perbedaan antara teologi serta praktek gereja dengan ajaran Alkitab. 3 kata penting, 3 kata. Pertama, itu teologi, waktu dia kuliah, dia belajar luar biasa. Kemudian praktek, itu dalam pelayanan, lalu Alkitab bagian terakhir, Alkitab. Jadi praktek lebih pengaruh sekali dalam kehidupan pribadi. Pengaruh, sampai sekarang juga. Saudara sekalian, tapi ternyata Alkitab bicara beda. Lalu dia melihat begini, ternyata kembali. Yang berhak mengampuni dosa manusia itu Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, pertama itu Alkitab, kedua teologi, kemudian terakhir itu praktek. Praktek, itu luar biasa. Alkitab bicara apa itu? Kembali pada kehidupan. Pujilah segala sesuatu dan pengalaman baik. Jadi saudara, ajaran apapun saudara sekalian, kembali kepada Alkitab. Ini cocok atau tidak? Jangan percaya orang khotbah ini dan khotbah itu, tapi kembali ke Alkitab. Ujilah segala sesuatu dan pengalaman yang baik. Jadi Martin Luther ini terganggu sekali. Kita lihat memang ternyata dia tinggalkan sarjana hukumnya jadi orang teologi. Kemudian dia melayani, ternyata praktek beda dengan teologi dan beda dengan Alkitab. Itulah sebabnya dia bilang Alkitab itu di atas sekali. Diakui oleh orang baptis seluruh dunia. Alkitab itu merupakan barometer dalam kehidupan gereja. Keunggulan Alkitab. Jadi seluruh ajaran apa kembali pada Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu Martin Luther. Akhirnya apa terjadi? Walaupun dia akan dikucilkan, pernah kata itu, dikeluarkan dari Katolik, tetapi dia memang seorang latar belakang itu membuat sampai dia menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg, Jerman. Baru dia sampaikan, semua kembali pada pengajaran, dia tulis pakai bahasa asing dengan bahasa Inggris. Maka masyarakat datang baca tulisan itu heboh luar biasa. Itu sebabnya orang bilang apa? Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dia protes. Jadi jangan lupa, itu sejarahnya. Itu protes itu. Itu tokohnya siapa? Martin Luther. Kita lihat selanjutnya apa yang disampaikan. Saudara sekalian, ajaran dia sampaikan membuat sampai dia dikucilkan. Makanya di sini ada Katolik Lutheran, ada Katolik Tulen. Sekarang sudah pecah. Tulen sudah pecah. Artinya Katolik Reformasi itu berkembang karena kembali pada ajarannya. Lalu berdasarkan pengalaman itu membuat sampai tanggal 31 Oktober 1517 tetapkan hari reformasi di seluruh dunia. Tanggal 15 Oktober 1517 tetapkan hari reformasi. Artinya semua kembali pada Alkitab. Ajaran saudara apapun, jangan percaya itu tapi kembali pada Alkitab. Alkitab bicara apa? Jangan ikuti prakteknya, tapi uji semua. Kembali pada Alkitab. Itu namanya reformasi. Kembali kepada Alkitab. Itu penting sekali. Itu sejarah dia sampaikan. Dan ada bagian-bagian sampaikan itu penting sekali. Pada waktu itu 2 tahun 15 sampai 1516 konsep teologi sehingga konsep jasa tetap konsep anugerah. Dia sampaikan sola fides, hanya iman saja. Keyakinan dasar Martin Luther yang diteruskan dalam reformasi Protestan. Di Protestan, ya. Pembenaran dan kebebasan itu iman kepada Yesus Kristus. Roma pasal 1 ayat 17. Bukan karena pekerjaan umum. Roma pasal 3 ayat 28. Jadi istilah sola fides, sola gratia, sola scriptura itu pengalaman hidup dia. Dia bilang itu sola fides, iman itu nomor 1. Iman.
Iman itu apa ya? Asal beriman, Habis 15 kita dengar selalu beriman. Beriman seperti apa? Iman itu, kalau sudah lihat kita bahasa lain, itu iman itu ibaratkan seperti ada saw atau jangkar itu alat kecil tapi berat sekali. Jadi alat itu ikat dengan tali kapal, lalu hubungkan dengan kapal yang ada di dermaga. Lalu walaupun ada badai, kemudian ada gelombang datang silih berganti sekalipun, kapal tetap ada gara-gara jangkar dalam dasar laut. Artinya, itu kalau kita sudah pegang kitab bahasa lain, itu ada gambaran. Artinya setiap manusia sudah percaya Yesus secara pribadi dengan Tuhan, hubungan iman itu selalu ada. Definisi iman dalam Ibrani pasal 11